Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda akan pergi ke Jepang sebagai pemagang, sebagai Ginoji Susei, atau sebagai pekerja berketerampilan khusus atau Tokugino, saya sarankan untuk mengikuti dulu petunjuk dari saya. Kenapa? Karena sudah banyak yang datang di Jepang, sudah banyak yang datang ke sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena tingkat kesulitan untuk tinggal di Jepang itu tinggi sekali. Jadi supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk mengikuti terus petunjuk dari saya. Kali ini yang saya akan bahas adalah tingkat kesulitan apa saja yang akan Anda hadapi kalau misalnya Anda datang ke Jepang. Jadi saya langsung saja, jadi faktor yang pertama itu masalah musim. Kalau di sini di Indonesia cuma ada dua musim, musim panas dengan musim hujan, sedangkan di Jepang ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Di mana tingkat kesulitannya kalau misalnya Anda datang di sini dan kerja sebagai misalnya pemagang di bagian konstruksi, Anda harus kerja di luar, dan kalau di musim panas itu suhu di luar itu bisa sampai 35 derajat, 38 derajat, dan Anda harus kerja dengan pakaian lengan panjang. Jadi kalau misalnya Anda tidak tahan dengan suhu seperti itu, Anda harus pikir dulu apakah Anda bisa datang ke sini atau tidak. Kemudian di musim dingin itu suhunya bisa turun sampai 10, di bawah 0 derajat sampai minus 10 derajat, minus 15. Kalau misalnya Anda tidak tahan dengan dingin, jadi harus Anda pikir dulu apakah Anda bisa datang ke sini atau tidak. Kemudian yang kedua, masalah bahasa. Kalau misalnya Anda datang di sini dengan bahasa yang pas-pasan, Anda tidak tahu huruf kanji, huruf minimal huruf hiragana atau katakana, itu tingkat kesulitan untuk tinggal di Jepang itu tinggi sekali. Karena apa? Untuk kehidupan sehari-hari tidak masalah, tapi nanti ada tingkat stresnya tinggi kalau misalnya ada datang surat ya. Surat ini kita tidak tahu apakah mau urus bagaimana ini, apakah Anda harus membayar atau dibayar dan lain-lain. Jadi itu susah sekali. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya Anda datang sini misalnya sebagai pemagang, biasanya tempat tinggal dan tempat kerja itu biasanya jauh. Karena apa? Biasanya perusahaannya itu ada di kawasan industri, sedangkan tempat tinggal ada di kawasan pemukiman. Biasanya jaraknya itu 2-3 kilo, ada sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Kalau terlalu jauh biasanya perusahaan kasih bis, tapi kalau misalnya jaraknya tuh seperti begitu, biasanya Anda dikasih sepeda untuk pulang pergi kerja. Dan itu Anda harus pulang pergi kerja naik sepeda terus tiap hari. Tingkat kesulitannya di mana? Kalau misalnya musim hujan itu ada terus di tiap pergantian musim. Jadi harus ada 4 kali musim hujan ya. Tiap pergantian musim itu selama 1 minggu, dan Anda harus berhujan-hujan untuk pulang pergi kerja. Kalau Anda misalnya tidak tahan dengan ini, saya pikir lebih bagus Anda berpikir dulu untuk ke sini. Kemudian yang lainnya lagi, kalau misalnya Anda datang misalnya sebagai pemagang di sini, itu dalam satu apartemen, dalam satu tempat tinggal itu ada 4 orang. Jadi Anda harus tinggal dengan 3 orang lainnya, itu dengan tingkat privasi rendah. Kemudian teman Anda itu belum tentu semua pembersih, belum tentu semua pengotor. Pasti ada pembersih, ada pengotor, ada juga yang yang suka ribut, ada yang tenang, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Anda tidak tahan hidup bersama orang lain, Anda harus pikir dulu sebelum ke sini. Kemudian yang lain lagi, lingkungan kerja Jepang di sini ketat sekali, tergantung perusahaannya. Ada yang dia punya karakternya kasar, kuat, ada yang sopan ya, ada yang standar. Yang intinya ini kita punya tenaga dipakai habis dalam waktu kerja. Kalau misalnya Anda tidak tahan dengan kondisi lingkungan kerja seperti begitu, saya pikir Anda harus pikirkan dulu sebelum datang ke sini. Kali ini untuk kesulitan dari Jepang sampai di sini dulu. Masih banyak informasi yang akan saya sampaikan di konten kedepannya. Misalnya kalau mau kerja di sini, kerja di mana yang paling aman dan nyaman ya, kemudian gajinya mana yang paling bagus ya, itu nanti akan saya bahas di kesempatan berikutnya. Kemudian jika Anda punya pengalaman lain, bisa Anda
share di bagian komentar di bawah. Terima kasih.